wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ibu ingin memperkenalkan diri ibu terlebih dulu ya anak-anak. Perkenalkan nama ibu Salsa Bilanasena, biasa dipanggil dengan ibu Salsa. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah. Nah, ibu ingin bertanya, anak-anak semua sudah mengisi absensi yang telah ibu kirimkan belum ya? Alhamdulillah, jika sudah semua mengisi absensi, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks lisan dengan mandiri. Yang kedua, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks lisan dalam bentuk peta pikiran yang tepat. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf dalam teks lisan. Masih ingatkah anak-anak apakah gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ya? Nah, pasti sudah lupa kan? Ibu jelaskan ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan. Gagasan pokok sering juga disebut gagasan utama atau ide pokok atau pikiran pokok. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Nah, lalu bagaimana sih Bu cara kami menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ya? Nah, Ibu jelaskan ya. Cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu yang pertama, bacalah teks bacaan dengan cermat dan sesama. Yang kedua, tiap paragraf mempunyai 1 kalimat utama. Yang ketiga, cermati kalimat pertama hingga kalimat akhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas, atau apakah kalimat yang kedua yang merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas. Yang keempat yaitu terus membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok dapat ditemukan. Ingat, gagasan pokok merupakan isi atau inti dari paragraf. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf, atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf, atau bisa juga di seluruh paragraf. Nah, sudah jelas kan? Nah, untuk selanjutnya, simaklah cerita dari Bu Guru yang berjudul Dodol Betawi Mak Salman. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Teks cerita Dodol Betawi Mak Salman. Yang paragraf pertama, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mas Salman mendapatkan banyak pesanan. Mas Salman ialah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, saat menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona masakan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf kedua, sudah semenjak seminggu yang kemudian Mas Salman bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya menciptakan adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mas Salman dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, kemudian diaduk sampai kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama
8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh alasannya itu, pembuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Paragraf ketiga, untuk memenuhi pesanannya, Mas Salman selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mas Salman ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mas Salman juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan masakan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi, Mas Salman ikut melestarikan budaya, mengumpul kerjasama, serta menjalin keakraban antara warga. Nah, itulah tadi anak-anak cerita dari Bu Guru yang berjudul Dodol Betawi Mas Salman. Nah, sekarang bukalah buku paket kalian halaman 130-132. Kemudian mari kita mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita yang telah Ibu bacakan tadi ya. Tolong disimak baik-baik. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Teks cerita Dodol Betawi Mas Salman. Paragraf pertama, gagasan pendukungnya yaitu sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, untuk gagasan penjelas atau pendukungnya yaitu Mas Salman mendapatkan banyak pesanan. Mas Salman ialah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Yang ketiga, saatnya menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bil peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona masakan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, itulah tadi paragraf pertama gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Yang kedua lanjut. Paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu atau gagasan utamanya, sudah seminggu yang lalu Mas Salman bekerja keras. Nah, untuk gagasan pendukung atau gagasan penjelasnya yaitu ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya menciptakan adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mas Salman dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, kemudian diaduk sampai kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh alasannya itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, itulah paragraf kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya anak-anak. Lanjut yang terakhir, paragraf ketiga, yaitu gagasan pokoknya. Untuk memenuhi pesanannya, Mas Salman selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Untuk gagasan pendukung atau gagasan menjelasnya yaitu melibatkan tetangga. Dodol Betawi dikenal melestarikan makanan tradisional, melestarikan budaya. Nah, itulah tadi anak-anak mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita Dodol Betawi Mas Salman. Nah, untuk selanjutnya anak-anak semua harus berlatih. Dengarkan dan simaklah baik-baik cerita dari Ibu Guru berikutnya ya anak-anak. Konsentrasi, persiapkan diri dan menyimak secara baik-baik dan sesama teks cerita yang akan Ibu bacakan yang berjudul Pohomba Batu. Baiklah, Ibu mulai ya. Paragraf pertama. Tradisi Pohomba Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Pohomba Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Paragraf kedua, tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Paragraf ketiga, seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat.
Nah, itulah tadi anak-anak cerita dari Bu Guru yang berjudul Penghamba Waktu. Sekarang bukalah buku paket kalian lagi, halaman 148 sampai 150 ya. Kemudian tulislah kalian gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tadi ya. Nah, untuk sekarang tolong kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Yang pada diagram pada halaman ini. Yang ada diagram ini ya anak-anak, yang ada di halaman tersebut, tolong tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita yang Ibu telah bacakan. Nah, kalau ada anak-anak yang tidak mengerti, bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Nanti kalau kalian sudah semua, kita akan bahas bersama-sama ya. Apakah anak-anak Ibu sudah menjawab semuanya? Alhamdulillah kalau sudah jawab. Kita bahas bersama-sama ya. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung teks cerita Penghamba Batu. Paragraf pertama, yaitu gagasan utama atau gagasan pokoknya adalah tradisi Penghamba Batu berasal dari suku Nias. Untuk gagasan pendukungnya yaitu suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Penghamba Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Paragraf kedua, gagasan utamanya yaitu atau gagasan pokoknya, tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Untuk gagasan pendukung paragraf kedua yaitu mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Paragraf ketiga, gagasan utama atau gagasan pokoknya adalah seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Untuk gagasan pendukungnya, paragraf ketiga yaitu baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Nah, itulah tadi anak-anak untuk materi tema 1, subtema 3 hari ini ya. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.